Mikrofon kayak gini cuma 90 ribuan. Wah gila sih, ini parah. Inside Cam. Oke, kali ini gue nemu mikrofon kece yang harganya cukup terjangkau. Ya walaupun harganya terjangkau, tapi kualitasnya ya bisa gue bilang dia punya kualitas yang cukup baik lah. Di antara para pesaingnya di harga 90 ribuan atau ratusan ribuan ya. Nah, gue beli di toko resminya Fantech Store Indonesia. Apa lupa gue namanya, ntar gue kasih tahu lah ya. Di Tokopedia, dan ini bener-bener harganya 90 ribu, bukan diskon. Ya 90 ribu lebih dikit kalau nggak salah. Jadi ini bukan harga diskon, jadi emang harga aslinya, dan garansinya juga garansi resmi gitu ya. Dan menurut gue kualitasnya udah gue coba, jadi ya bisa dibilang hampir setara dengan mikrofon yang di atas 500 ribuan lah. Kalau nggak percaya nanti aja kalian coba dengerin ya, atau bandingin sama mikrofon yang kalian punya. Dan kali ini gue bukan ngerekam pakai mikrofon yang ini ya, beda. Oke, sekarang kita lihat boxnya dulu. Waduh, ini parah. Ini sayang banget ya, gue dikirimin, sayang banget boxnya ini udah agak rusak. Jadi pas gue terima itu boxnya ya keadaannya udah kayak gini, penyok-penyok, bahkan lebih parah dari ini sebelumnya ya. Tapi gue nggak tahu penyoknya itu atau rusaknya ini karena dari kurirnya atau dari gudangnya langsung gitu ya. Jadi ya semoga diperbaiki lagi lah kalau emang ini dari gudangnya Fantech. Tapi kalau untuk barangnya gue kasih jempol lah. Nah, di dalam boxnya kita selain dapat mikrofonnya, terus juga dapat stand mikrofonnya kayak gini, dan juga dapat kabel splitter audionya. Nah, ini bisa buat dengerin headphone sekalian ya. Terus kita juga dapat pop filter kayak gini buat ngurangin noise ya. Dan terakhir ini ada kartu garansi resmi dari Fantech. Oke, boxnya gue taruh dulu. Bentuk mikrofonnya kayak gini ya, cukup unik. Dia kayak segi 5 atau segi 6 gitu ya. Dan ini bisa dilepas pasang dari stand-nya ya kayak gini. Jadi kalau kalian pengen dipegang ataupun pengen ditaruh meja ya tinggal pasang aja gitu. Tinggal kayak gini. Set. Nah, yang gue suka dari mikrofon ini karena dia kabelnya itu tertata dengan rapih, karena adanya ini apa sih namanya, kayak pengait atau ya cantolan lah istilahnya, cantolan kabel biar nggak kemana-mana gitu kabelnya. Dan panjang kabelnya sendiri itu bisa sampai 1,5 meter, dan ini cukup panjang menurut gue. Nah, tombol on off-nya ada di sebelah atas ini, tinggal di switch aja dia, tapi sayangnya nggak ada lampu indikator buat nandain kalau ini udah off atau belum. Jadi ya kalian harus rajin ngecek-ngecek lah. Nah, selain itu di bagian bawah stand-nya sini ada kayak karet, jadi kalau kalian taruh gini dia nggak bakal geser-geser atau licin. Jadi ini cukup keset ya. Dan ini juga kualitasnya kayaknya sih cukup premium, dari plastik tapi yang solid gitu ya, bukan sembarang plastik. Terus di sini kayak ada logo Fantech-nya, dan juga di sini dikasih kayak glossy kayak gitu ya. Jadi lebih premium kelihatannya. Dan stand-nya ini ternyata bisa di tilt up, tilt down kayak gini. Jadi bisa disesuaikan dengan mulut kalian gitu ya. Oke, ngomongin kualitas mikrofonnya, gue bilang ini kenapa bagus ya. Karena gue udah nyoba sendiri kualitasnya gitu. Dia minim noise tapi hasil suaranya ini cukup tebel, cukup jelas gitu, dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, untuk arah mikrofonnya sendiri ini omnidirectional, jadi dia cakupan ini cukup luas ya. Mulai dari belakang nih bisa, belakang dia. Tapi ini lebih bagus dari depannya langsung gitu. Jadi bukan yang satu arah doang. Terus juga respon frekuensinya ini dari kisaran 7 Hz sampai 10 kHz. Oke, sekarang gue coba ngetes langsung ya bagaimana kualitas suara dari mikrofon yang canggih ini. Sebentar. Cek. Nih, kalau gue diemin dia ya kena noise, cuman nggak terlalu besar lah noise-nya ya, masih bisa diakalin gitu. Grafiknya juga nggak terlalu tinggi noise-nya, jadi suaranya ini masih bisa diedit dengan bagus. Jadi ini kualitas suaranya. Nah, ini ada suara motor. Dan gue coba pakai pop filternya sebentar. Oke, ini adalah suara dengan menggunakan pop filter. Jadi ya lumayan berkurang grafik noise-nya ya. Jadi cukup berguna, nggak asal cuman pop filter doang gitu ya. Ada kegunaannya lah. Oke, kalau untuk suaranya kayak yang tadi gue bilang, dia minim noise, terus suaranya juga tebel, clarity-nya juga bagus. Dan beda dengan mikrofon yang udah gue review sebelumnya gitu ya. Gimana menurut kalian? Kalau mikrofonnya gue madepin sono, dia tetap kedengaran, cuman
suara volumenya ini nggak terlalu kenceng. Nah kalau kayak gini dia lebih kenceng gitu. Jadi utamanya ya dimadepin ke mulut. Oke, gue jauhin dikit. Nah ini suara gue ketika gue kasih jarak 2 jengkal lah. Kalau tadi kan 1 jengkal, nah sekarang 2 jengkal. Ya dia agak berkurang volumenya. Oke, jadi itu dia tadi review tentang mikrofon Fantech MC20, yang dimana menurut gue ini sangat cocok banget buat kalian yang seorang mahasiswa gitu ya, yang pengen meeting Zoom, atau kalian dosen gitu ya, pengen meeting Zoom atau meeting Skype. Jadi biar kelihatan lebih lebih kayak formal lah ya, kayak ada mic-nya di sini ya, kayak ada mikrofonnya di meja gitu ya, jadi lebih enak dilihatnya, dan kualitas suaranya juga lebih kedengeran dengan jelas daripada pakai mikrofon dari headset atau dari headphone gitu ya. Mending pakai ini sih kalau menurut gua. Atau buat kalian yang seorang streamer atau baru pengen bikin streaming, nah ini cocok banget. Jadi mic-nya taruh tengah. Nah kalian tinggal main gini nih, anjay enak banget ini mah, santuy ya, nggak usah ribet lah pakai yang di atas ini kan, kadang ngalingin muka dari kamera gitu ya. Mendingan taruh bawah sini enak, dan ini deket mulut juga gitu, jadi lebih kelihatan, jadi lebih kedengeran dengan jelas. Oke. Ya jadi menurut gue cukup worthy lah untuk harga kisaran di bawah 100.000 ya. Ini sih udah worthy banget. Oke, yang mau beli silakan cek di kolom deskripsi, linknya udah gue taruh. Sekian dan terima kasih.